Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aliza Cahyani, Alvino Arli Maulidin, Ella Mufaroha, dan Muhammad Imron akan menjelaskan mengenai macam-macam model konsep kurikulum. Sebelum memasuki inti materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Kurikulum menurut Ronald yaitu muatan proses baik formal maupun informal yang diperuntukkan bagi pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keahlian, dan mengubah apresiasi sikap dan nilai dengan bantuan sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum akan mempengaruhi jalannya proses dalam mencapai tujuan berkembangnya suatu pembelajaran, karena model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Para ahli berpendapat bahwa model konsep kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kurikulum subjek akademis, yang nantinya akan dijelaskan oleh saya, Aliza Cahyani. Yang kedua ada kurikulum humanistik, yang nantinya akan dijelaskan oleh Muhammad Imron. Yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, yang nantinya akan dijelaskan oleh Ella Mufaroha. Dan yang terakhir ada kurikulum teknologis, yang nantinya akan dijelaskan oleh Alvino Arli Maulidin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model konsep kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan hasil orientasi dari pengembangan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik, yaitu ranealisme dan esensialisme. Sesuai dengan namanya, kurikulum jenis ini sangat mementingkan isi atau subject matter. Isi kurikulum mencakup rencana atau bahan ajar dari proses pembelajaran. Kurikulum ini juga lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Pada kurikulum subjek akademis, tidak hanya menekankan pada materi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, secara berangsur memperhatikan proses belajar yang dilakukan siswa. Penguasaan materi sebanyak-banyaknya merupakan salah satu hal yang diprioritaskan dalam kegiatan belajar mengajar oleh guru yang menggunakan kurikulum jenis ini. Karena tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik terhadap materi merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan belajar siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum subjek akademis itu adalah pengembangan pengetahuan. Tujuan kurikulum subjek akademis. Tujuan umum kurikulum subjek akademis adalah memberikan pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu. Di samping itu, terdapat beberapa tujuan lain dari kurikulum subjek akademis, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Yang kedua, melatih siswa cakap melakukan penelitian ilmiah atau research. Dan yang ketiga, siswa mampu mengembangkan pengetahuannya dalam masyarakat luas. Organisasi kurikulum subjek akademis. Ditinjau dari isinya, Sukma Dinata mengklasifikasikan kurikulum model ini menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, correlated curriculum, adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi materi atau konsep yang dipelajari dari suatu pelajaran dengan pelajaran lain tanpa menghilangkan perbedaan esensial dari setiap mata pelajaran. Jadi, organisasi jenis ini seperti mengaitkan dari suatu pelajaran dengan pelajaran yang lain, cuman tidak meninggalkan perbedaan di antara kedua mata pelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada unified atau concentrated curriculum, adalah pola organisasi pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu. Pola organisasi bahan dalam suatu pelajaran disusun dalam tema-tema pelajaran tertentu. Setiap disiplin ilmu dibangun dari berbagai macam tema pelajaran. Salah satu aplikasi kurikulum jenis ini terdapat pada pembelajaran yang sifatnya tematik. Kemudian yang ketiga ada integrated curriculum,
adalah pola organisasi yang memperlihatkan warna disiplin ilmu. Organisasi ini disusun berdasarkan analisis kehidupan atau kegiatan utama manusia. Dengan keterpaduan bahan pelajaran tersebut, diharapkan siswa mempunyai pemahaman suatu materi secara utuh. Integrasi ini dapat tercapai dengan memusatkan pelajaran pada permasalahan tertentu yang pemecahannya memerlukan disiplin ilmu atau mata pembelajaran. Pola organisasi yang keempat yaitu problem solving curriculum adalah pola organisasi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Jadi organisasi pola ini tuh lebih kayak suatu penerapan dari hasil pemahaman pembelajaran untuk suatu pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut tentang pengetahuan dan keterampilan. Yang selanjutnya, metode pembelajaran. Menurut IDI, dalam menyajikan pelajaran dari kurikulum model subjek akademis. Itu yang pertama, materi disampaikan secara hierarki naik. Maksudnya, materi disampaikan dari yang lebih mudah hingga ke materi yang lebih sulit. Contohnya nih dalam matematika, konsep penjumlahan selalu disampaikan terlebih dahulu sebelum konsep perkalian. Karena perkalian untuk bilangan bulat positif dapat dipandang sebagai penjumlahan berulang dari bilangan tersebut. Jadi maksudnya tuh penyampaian materinya itu dari bawah ke atas, mulai dari yang mudah ke yang sulit, dari model yang sederhana ke yang kompleks. Jadi kayak ya sistematis aja gitu kan. Cara yang kedua yaitu penyajian dilakukan berdasarkan prasyarat. Maksudnya, untuk memahami suatu konsep tertentu, diperlukan pemahaman konsep lain yang telah diperoleh atau dikuasai sebelumnya. Jadi kayak kita tuh butuh konsep awal yang pernah kita pelajarin untuk memahami konsep berikutnya yang akan kita pelajari gitu. Untuk cara yang ketiga yaitu pendekatan yang digunakan cenderung induktif. Yaitu maksudnya disampaikan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada bagian-bagian yang lebih spesifik. Jadi konsepnya kurang lebih kayak cara yang pertama tadi. Kalau cara yang pertama tadi kan cara menyampaikan materinya tuh dari yang mudah ke yang sulit gitu kan. Nah kalau yang ini tuh menyampaikan materinya dari yang bersifat umum ke yang spesifik. Kemudian cara yang terakhir, cara yang keempat yaitu urutan penyajian bersifat kronologis. Maksudnya, penyampaian materi selalu diawali dengan menggunakan materi-materi terdahulu. Hal ini dilakukan agar sifat kronologis atau urutan materi tidak terputus. Jadi maksudnya tuh kurang lebih kita diajarkan materi basic terlebih dahulu yang nantinya akan dikembangkan untuk mempelajari materi-materi yang lainnya yang memerlukan materi basic ini, materi dasar. Baik, mungkin cukup itu yang mampu saya jabarkan mengenai kurikulum subjek akademis. Untuk model konsep kurikulum yang lain akan diterangkan oleh presentator selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang kurikulum humanistik. Pengertian kurikulum humanistik. Kurikulum ini difokuskan pada pertumbuhan manusia yang sekaligus responsif terhadap tekanan publik untuk berprestasi, dan juga kurikulum ini memberikan pengalaman kepada siswa untuk menunjang secara intrinsik tercapainya perkembangan dan kemerdekaan pribadi. Ciri-ciri kurikulum humanistik. Ciri-ciri kurikulum humanistik ini biasanya dipengaruhi oleh psikologi angkatan ketiga yang banyak mendorong adanya aktualisasi diri, di mana pembelajar diberikan berekspresi, bertindak, bereksperimen, bahkan membuat kesalahan, dilihat dan mendapatkan umpan balik, serta menemukan siapa diri mereka. Arah kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini sama halnya dengan pengertiannya, yaitu mengarah kepada pemfokusan pada pertumbuhan manusia yang sekaligus responsif terhadap tekanan publik untuk
prestasi. Konsep dasar kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi personalized education, yaitu John Dewey, progressive education, dan J.J. Rousseau, romantic education. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang utama dan pertama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, punya kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan salah satu kesatuan yang menyeluruh. Kelebihan, di mana ada juga kelebihan kurikulum humanistik. Kelebihan kurikulum humanistik, siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri, dan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara tanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Di mana ada kelebihan, di situ juga ada kelemahan atau juga kekurangan. Di sini saya akan menyampaikan juga kekurangan dari kurikulum humanistik. Yang pertama itu keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik. Berarti yang dimaksud itu ada sisi negatifnya juga. Dan yang kedua, meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataan di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Yang ketiga, kekurangan yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dan kekurangan yang keempat, pada kurikulum humanistik, prinsip-prinsip psikologis ada yang kurang terhubungkan. Maksudnya itu ada yang kurang gitu dalam menghubungkan. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Faroha. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Langsung saja. Tentang pengertian kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial dapat diartikan sebagai model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Adanya kurikulum ini dimulai sekitar tahun 1920-an yang dikemukakan oleh Harold Rook. Kemudian ini timbul karena Harold Rook memandang adanya kesengajaan antara kurikulum dengan masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi dan kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kemudian tentang tujuan kurikulum rekonstruksi sosial. Tujuan utama dari kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan yang ada pada diri manusia. Hal ini merupakan bidang garapan pada studi sosial yang meliputi bidang ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, dan lain-lain. Pada dasarnya, kurikulum merupakan jantung pendidikan. Artinya, semua gerak kehidupan pendidikan yang dilakukan sekolah didasarkan pada apa yang direncanakan oleh kurikulum. Kehidupan di sekolah adalah kehidupan yang dirancang berdasarkan apa yang diinginkan kurikulum.
tentang pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial. Pengajaran rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya juga belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat. Sekolah mempelajari potensi tersebut. Dengan bantuan biaya dari pemerintah, sekolah berusaha mengembangkan potensi tersebut. Di daerah umpamanya sekolah mengembangkan bidang pertanian dan mengembangkan bidang industri pertanian. Pandangan rekonstruksi sosial karena keyakinannya pada kemampuan manusia untuk membangun dunia yang lebih baik. Juga menekankan tentang peran ilmu dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Beberapa kritikus pendidikan menilai pandangan ini sukar ditetapkan langsung dalam kurikulum. Penyebabnya adalah interpretasi para ahli tentang perkembangan dan masalah-masalah sosial yang berbeda. Kemampuan warga untuk ikut serta dalam pemecahan masalah juga bervarian. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Alvino Arli Maulidin dengan NIM 21410107006 akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum teknologi dan pembagian-pembagiannya. Oke, langsung lanjut ke slide berikutnya. Pengertian kurikulum teknologi. Ya, kita akan mengenal tentang kurikulum teknologi. Terdapat korelasi yang positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi antara korelasi ini adalah suatu perhubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat membuat suatu hubungan yang sangat positif, yang mana perkembangan ilmu pengetahuan akan berdampak positif terhadap teknologi yang dihasilkan. Dan ini pun berlaku sebaliknya. Demikian pula sebaliknya, kemajuan teknologi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan model konsep kurikulum. Oke. Penerapan kurikulum teknologi. Penerapan kurikulum teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum ini dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan atau yang biasa kita kenal sebagai teknologi alat, yaitu tools teknologi. Kemudian yang kedua adalah penerapan teknologi perangkat lunak, disebut dengan teknologi sistem atau sistem teknologi. Kemudian teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan keefektivitasan pendidikan. Kurikulumnya berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Sebagai contoh kecilnya yaitu pengajaran dengan menggunakan bantuan film dan video, pengajaran berprogram mesin, pengajar modul, dan pengajaran yang dibantu dengan komputer dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu teknologi sistem, yang mana teknologi pendidikan ini menekankan kepada penyusunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Program pengajaran ini bisa semata-mata menggunakan program sistem, bisa juga ditunjang dengan alat dan media, dan bisa juga program sistem yang dipadukan dengan alat dan media pengajaran. Kemudian ciri-ciri kurikulum. Di sini yang pertama adalah tujuan, yang mana tujuan ini diarahkan pada penguasaan kompetensi, yang mana dirumuskan dalam bentuk perilaku hasil belajar yang dapat diukur. Tujuan yang masih bersifat umum dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil atau tujuan yang lebih khusus, yang di dalamnya terkandung aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Kemudian yang kedua yaitu metode pengajaran bersifat individual, yang mana setiap siswa menghadapi tugas, jadi guru memberikan tugas sehingga dengan kecepatan masing-masing, sesuai dengan kecepatan masing-masing anak.
Jadi pengajaran individual ini tergantung dari masing-masing anak, seberapa besar mereka memahami apa yang telah disampaikan oleh guru dan juga pembelajaran yang telah dilakukan. Pelaksanaan pengajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut ini, yaitu yang pertama yaitu penegasan tujuan kepada siswa, yang mana para siswa diberi penjelasan tentang pentingnya bahan yang harus dipelajari. Sebagai tanda penguasaan bahan, mereka harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan dari suatu program. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pengajaran, yang mana para siswa belajar secara individual melalui media buku-buku atau menggunakan media elektronik. Dengan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan belajarnya, mereka dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar atau perilaku-perilaku yang dinyatakan dalam tujuan program. Mereka belajar dengan cara memberikan respon secara cepat terhadap persoalan-persoalan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan tentang hasil, yang mana kemajuan siswa dapat segera diketahui oleh siswa tersebut. Jadi mereka akan sadar, segini ya kemampuanku. Seperti itu. Sebab dengan model kurikulum ini umpan balik selalu diberikan, yang mana para siswa dapat segera mengetahui apa yang telah mereka kuasai dan juga apa yang masih harus mereka pelajari lagi. Kemudian yaitu yang keempat, organisasi bahan ajar, yang mana bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Bahan ajar atau kompetensi yang luas atau besar dirinci menjadi bagian-bagian atau subkompetensi yang lebih kecil yang menggambarkan objektif, urutan dari objektif, yang mana objektif ini pada dasarnya menjadi inti organisasi bahan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana tujuan evaluasi ini adalah agar murid dapat mengetahui seberapa besar penguasaan mereka. Yang mana evaluasi ini dapat dilakukan setiap saat secara individual. Jadi murid ini dapat mengetahui segini kemampuanku setiap saat, atau pada akhir suatu pelajaran atau suatu unit ataupun sistem, yang seperti contohnya yaitu UTS ataupun UAS. Mereka melakukan evaluasi berupa ujian-ujian sehingga mereka ketika selesai UTS mereka mengetahui segini kemampuanku dalam memahami suatu pelajaran, seperti itu. Yang mana fungsi evaluasi ini bermacam-macam. Contohnya yaitu sebagai umpan balik bagi siswa dalam menyempurnakan penguasaan suatu pelajaran, yang mana mereka ketika tidak mendapatkan nilai yang baik maka mereka akan sadar, kalau gitu aku belum mencapai nilai, belum menguasai materi yang telah diberikan, seperti itu. Atau umpan balik bagi siswa pada akhir suatu program, contohnya yaitu UAS dan UTS. Evaluasi ini juga dapat menjadi umpan balik bagi guru dan pengembangan kurikulum untuk menyempurnakan kurikulum, yang mana dengan evaluasi ini guru dapat mengetahui seberapa efektifnya kegiatan pembelajaran yang telah diberikan dan hasilnya terhadap para siswa. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan kurikulum teknologi. Nah, caranya gimana untuk menerapkan kurikulum teknologi ini? Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat ya. Kalau kita berbicara mengenai teknologi, kurikulum teknologi, maka kita akan fokus ke alat-alat seperti komputer maupun sistem media sosial. Di mana lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis untuk menunjang efisiensi dan keefektivitasan pendidikan. Kurikulum ini berisi rencana-rencana penggunaan alat-alat dan media, juga model pengajaran yang banyak menggunakan media alat. Sebagai contohnya yang marak saat ini adalah
bantuan pembelajaran yang menggunakan video dan film. Seperti contohnya kita lihat itu, seperti yang kita ketahui, banyak maraknya video-video pembelajaran yang berada di YouTube ataupun di Google itu, yang mana siswa dapat mengakses kegiatan pembelajaran itu dengan mudah. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang masih ditanyakan atau ada yang mau menambahkan, monggo langsung dilanjutkan di diskusi nanti. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.